Gimana caranya kulkas mini tetap dapat menampung stok untuk 10 hari ke depan? Dan gimana caranya mengatur menu selama bulan Ramadan ini agar tetap hemat dan nggak over budget? Ini dia yang Main lakukan. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Ini penampakan kulkas Main. Mungkin yang udah pernah ngeliat video-video sebelumnya, kulkas Main mungkin sama dengan mayoritas ibu-ibu semua, yaitu kulkas satu pintu. Ini usianya udah hampir 9 tahun karena yang memang ini beli dari awal pertama nikah. Nah, kendalanya memang untuk Ramadan udah bukan rahasia umum kalau kita tuh punya porsi makan yang lebih banyak, dan tantangannya gimana caranya kita berhemat untuk dana plus ngakali nih untuk kulkas satu pintu ini bener nggak muat untuk stok makanan 10 hari. Nah, Main hari ini mau beres untuk kulkas ini. Ikuti Main untuk beres. Sebelumnya di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Inilah dia daftar belanjaan yang kemarin udah Main post di video sebelumnya. Untuk yang mau lihat detailnya juga perincian biaya daftar belanjaan Main bisa dicek di video sebelumnya. Ini stok untuk 10 hari ke depan mencakup semuanya, sayur, buah, juga cemilan yang nanti akan dijadikan menu takjil sebelum berbuka puasa. Karena kulkas Main mini hanya satu pintu, memang Main rasa stok yang maksimal muat ini hanya 10 hari ke depan. Mungkin kalau hari-hari biasa bukan Ramadan itu bisa sampai 2 minggu karena Main udah mencoba. Tapi karena khusus Ramadan ini kita ada menu takjil juga dan masak sehari 2 kali, tentu harus disesuaikan juga dengan ukuran kulkas. Nah, karena kulkas Main satu pintu, maka Main harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nanti Main bakal memperlihatkan gimana caranya Main mensiasati untuk kulkas Main, plus Main akan ngasih informasi daftar menu apa aja yang Main buat untuk khusus Ramadan ini juga plus menu takjilnya. Nah, setelah semuanya ditaruh di wadah food container, ini ditutup semua makanan yang udah ditempatkan di food container. Lalu ada beberapa yang masih terbuka, itu utamanya yang over dari tempatnya ya. Karena Main itu di rumah memang hanya pakai 2 pak food container. Kan Main udah bilang kalau buat pribadi Main, idealnya itu pakai 2 food container, dan food container itu diputer-puter aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Sekaligus menjawab nih, Main itu ditutup nggak food containernya? Jawabannya ditutup, tapi memang kalau pertama kita food wraps ada yang nggak ditutup, itu yang memang over dari tempatnya. Tapi tenang, nanti kita kan pasti akan memasak dalam 1-2 hari ke depan, itu ada kita kondisinya masak dan secara otomatis bahan pangan akan berkurang. Maka kita sesuaikan lagi tuh yang tadinya terbuka tinggal ditempatkan. Kalau dari estimasi 1-2 hari nggak membuat kering untuk sayurannya, diatur aja, diputer-puter tuh kayak jagung sementara memang belum bisa muat. Tapi nanti insya Allah kalau Main masak dalam 1-2 hari ke depan ada food container yang kosong, maka tinggal ditempatkan. Begitu aja untuk cara Main mengirit tempat. Lalu memang untuk hal yang paling mudah mengatur kulkas mini yaitu memang menggunakan food container. Seperti yang udah Main informasiin, food container ini wadahnya transparan, jadi nggak susah untuk kita kenali bahan yang ada di dalamnya tanpa perlu ngubek-ngubek. Ini juga untuk sayur sementara di open dulu. Nanti kalau udah ada food container yang kosong maka tinggal ditempatkan ulang. Karena food containernya ini bentuknya kotak, tentu mempermudah untuk kita menghemat banyak tempat di kulkas. Nah, Main tata lagi nih. Ternyata tadi ditempatkan di atas kurang begitu muat, maka Main taruh di bawah dan ditempatkan lagi. Memang kalau untuk Ramadan ini terus terang Main merasakan belanja sayurnya jadi lebih banyak ya, karena yaitu memang kita puasa dan memang porsi untuk masak Main pun 2 kali ya, sahur dan berbuka. Jadi udah secara otomatis stok bahan pangan kita lebih banyak ketimbang hari-hari biasa.
Makanya untuk saat ini Main terus mensiasati gimana caranya kulkas satu pintu tetap muat untuk stok 10 hari ke depan. Tuh, alhamdulillah bisa ditumpuk ke atas, jadi memaksimalkan ruang ke atas. Alhamdulillah, beneran muat kan? Kulkas mini ini tetap bisa menampung stok untuk 10 hari ke depan. Kalau buat Main pribadi, kondisi itu nggak bisa menentukan kita. Tapi kitalah yang selalu dapat mengendalikan kondisinya mau gimana. Kulkas udah rapi, dan inilah dia daftar menu untuk 10 hari ke depan. Inilah dia daftar menu selama Ramadan. Hari pertama sayur sop plus telur puyuh kecap. Hari kedua udang saus mentega plus sayur sawi putih. Hari ketiga capcay istimewa plus telur ceplok kecap. Hari keempat sayur oyong plus goreng nila dan sambal opsional. Hari kelima ayam lada hitam plus cah sawi putih. Hari keenam bihun sayur goreng plus bakwan sayur. Hari ketujuh tumis labu rebon plus kikil cabai hijau. Hari ke-8 mie goreng sayur plus capcay goreng. Hari ke-9 tumis jamur buncis plus ayam sui rica-rica. Hari ke-10 sayur sop plus nila goreng dan sambal mata. Ini adalah daftar menu berbuka untuk makanan berat. Terus kalau untuk menu sayurnya gimana? Selama Ramadan memang Main masak 1 hari 2 kali, sahur dan berbuka. Dan untuk kondisi sahur memang ada kendala memungkinkan kita bangun kesiangan. Makanya Main nggak mau menumpukan kerepotan di waktu sahur. Dan untuk menu sahur Main, itu Main hanya masak opsional atau tambahan. Masak untuk berbuka jam 4 sore dan masak untuk menu sahur dimulai dari jam 3 pagi. Jadi cara ngakalinnya biar nggak repot di waktu sahur tiba, pas masak untuk menu berbuka ada menu yang Main tumpukan, artinya Main masak dengan porsi double atau lebih banyak. Dan menu yang menggunakan huruf besar semua itu menu-menu yang Main buat dalam porsi besar. Contohnya, hari pertama sayur sop plus telur puyuh kecap. Sayur sopnya Main buat porsi double karena akan dimakan buat berbuka plus sahur nanti. Dan sahurnya tinggal ditambah bikin bakwan sayur aja. Hari kedua, udang saus mentega plus sayur sawi putih. Udang saus menteganya Main buat porsi double, tinggal pas sahurnya ditambah omelet sayur. Jadi simple, tetap terpenuhi semua gizinya, dan untuk buah tetap hadir ketika waktu berbuka plus sahur tiba. Menu sahur dan berbuka siap, sekarang saatnya mengatur untuk menu takjilnya. Nah, kalau di keluarga Main ketika berbuka memang nggak terbiasa pakai menu berat. Makanya ketika berbuka Main lebih ke menu takjil yang ringan-ringan. Abis itu sholat maghrib, rehat sejenak, makan makanan berat, baru lanjut sholat isya dan taraweh berjamaah di rumah. Dan inilah dia menu takjil Main.
Nah, cukup simpel dan sederhana kan untuk mengatur menu semuanya. Buat Maiin, segala keterbatasan dan kondisi kita nggak pernah mempengaruhi apapun tentang kita. Tapi lebih tepatnya kitalah yang seharusnya mengendalikan semua kondisi yang kita punya. Kulkas satu pintu, pendapatan terbatas, pemasukan tidak banyak, semua itu nggak pernah bisa mempengaruhi kita. Tapi seharusnya kitalah yang bisa memikirkan gimana cara mengatur semua itu biar nggak jadi masalah. Ambil baiknya dan buang buruknya dari Maiin. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.